Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan sejarah tentang Piagam Madinah. Apa sih Piagam Madinah itu? Sebelum ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya dulu, yaitu kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Fairuz Nadir Azhari, absen 3, Fendi Dwi Karenata absen 16, dan Gibral Ahmadinejad Omar Faruk absen 17. Kita langsung saja ke pengertian Piagam Madinah. Apa sih Piagam Madinah itu? Piagam Madinah atau juga dikenal sebagai sebutan Konstitusi Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib atau yang sekarang dikenal sebagai Madinah pada tahun 622 Masehi. Sejarah Piagam Madinah. Sejarah Piagam Madinah itu sendiri adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berkeinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Cita-cita tersebut yang kemudian mendorong Nabi Muhammad untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut sebagai Mitsak al-Madinah. Dari sinilah kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam tersebut juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah. Untuk itu, Piagam Madinah juga terkadang disebut sebagai Konstitusi Madinah. Piagam Madinah disusun bukan hanya dari pemikiran Nabi Muhammad saja, tetapi meliputi gagasan-gagasan dari semua tokoh dalam masyarakat Madinah. Untuk itulah Piagam Madinah disusun berdasarkan konsensus bersama seluruh masyarakat Madinah. Ahli hukum Islam Inggris berdarah India Muhammad Hamidullah bahkan menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ingin mendirikan suatu tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk dapat memahami kondisi dan situasi sosial. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan sensus penduduk Madinah. Hasil dari sensus tersebut ditemukan bahwa dari 10.000 penduduk Madinah, Muslimnya hanya 1.500 jiwa, sementara orang Yahudi ada 4.000 jiwa, dan 4.500 jiwa lainnya masih menganut paganisme atau musyrikin. Berdasarkan sensus tersebut, maka penduduk Muslim di Madinah pada awalnya adalah kelompok minoritas. Setelah melakukan sensus, Nabi Muhammad SAW kemudian mempertemukan 3 entitas masyarakat Madinah, yakni kaum Yahudi dan musyrikin. Kaum Muslimin terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, sementara kaum Ansor terdiri dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Penyatuan Bani Aus dan Bani Khazraj tersebut juga dikenal sebagai Bai'at Aqabah. 6. Kemudian kaum Yahudi terdiri dari Bani Yunaq dan Bani Nadir dan Bani Yurazah. Madinah pada saat itu adalah komunitas yang pluralitis. Untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW mempertemukan semua komponen masyarakat Madinah. Tindakan pertama Nabi Muhammad SAW setelah bertemu dengan masyarakat Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pertemuan antara dua kelompok Muslim itu diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mempersaudarakan kaum Muslimin, Nabi Muhammad kemudian menyatukan seluruh kelompok Yahudi dengan perjanjian aliansi.
dan kebebasan beragam setelah berhasil mempersaudarakan seluruh kelompok yang ada di Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian merinci perjanjian sosial politik Madinah. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Pengkhianatan Yahudi Madinah terhadap Piagam Madinah. Walaupun sudah ada perjanjian tentang Piagam Madinah, tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadi pengkhianatan. Nah, pengkhianatan tersebut pertama kali dilakukan oleh Bani Qainuqa. Karena Bani Qainuqa berkhianat, maka Hamzah bin Abdul Muthalib beserta pasukan umat Islam terlibat peperangan dengan Bani Qainuqa yang disebabkan oleh pengkhianatan Piagam Madinah oleh kelompok tersebut. Bani Qainuqa pun kalah dalam peperangan yang terjadi pada pertengahan Syawal 2 Hijriah itu. Begitu pula dengan Bani Nadir yang merusak perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Awalnya mereka berjanji untuk tidak mengganggu dan tidak melakukan tindakan ofensif terhadap umat Islam. Namun nyatanya, tidak hanya mengganggu umat Islam, Bani Nadir justru menjalin persekongkolan dengan kelompok kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Salah satu tokoh Bani Nadir yang bernama Salam bin Miskam malah sampai mengadakan pertemuan dengan Abu Sufyan untuk mengabarkan tentang keadaan kaum muslimin di Madinah. Hanya itu, pengkhianatan yang fatal dari Bani Nadir adalah ketika mereka melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW. Orang Yahudi Bani Nadir yang bersedia untuk membunuh Nabi adalah Amr bin Jihashim. Namun melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah, Nabi Muhammad pun mengetahui rencana jahat Bani Nadir tersebut dan mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menemui Bani Nadir agar meminta mereka meninggalkan Madinah dalam waktu 10 hari. Jika tidak meninggalkan Madinah dalam waktu 10 hari, maka Rasulullah SAW tidak segan-segan akan memerangi mereka. Namun pembesar Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, mengirim utusan untuk menemui Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa mereka tidak akan keluar dari Madinah, sekaligus menantang kaum muslimin untuk berperang. Akhirnya Rasulullah sendiri yang memimpin peperangan langsung, dan tidak butuh waktu panjang, hanya 1 malam saja kelompok Bani Nadir menyerah dan bersedia untuk meninggalkan Madinah tanpa membawa senjata. Nah, begitulah sejarah dari Piagam Madinah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.